nama Menteri Sosial Tri Risma hari ini dipastikan tidak akan masuk dalam jajaran Menteri Republik Indonesia Kabinet Prabowo Gibran. Hal itu menyusul setelah sikapnya yang berseberangan dengan kubu Prabowo selama masa kampanye kemarin. Lagi pula, keberpihakan yang ekstrim Tri Risma hari ini terhadap PDIP dan Megawati ditakutkan membuat pemikiran Risma jadi jungkir balik yang seharusnya mengabdi kepada Prabowo untuk kepentingan negara, nantinya justru mengamankan kepentingan partai PDIP. Tak akan disertakan jadi menteri lagi. Berikut ini adalah formasi lengkap Kabinet Prabowo Gibran untuk Indonesia Emas. Namun sebelum lanjut, klik subscribe-nya sekarang ya. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Selain dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang sudah menjabat selama 7 tahun, Airlangga Hartarto merupakan sosok yang akrab dengan pemerintahan. Loyalitasnya terhadap negeri tak perlu diragukan, kualitasnya di bidang ekonomi tak perlu dipertanyakan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian Kabinet Kerja periode 2016-2019 dan Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019 hingga saat ini. Prestasinya tak bisa dibilang remeh. Ia berjasa besar dalam membawa Indonesia melewati masa krisis ekonomi di waktu pandemi COVID-19. Selain itu, dari 2 masa jabatannya sebagai menteri di Kabinet Jokowi, ditambah dengan statusnya sebagai Ketua Pengarah TKN Paslon Prabowo Gibran, bisa dipastikan dirinya sudah mendapat satu tempat di Kabinet Prabowo nanti. Hovifah Indar Parawangsa, Menteri Sosial. Melihat kiprahnya sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa menunjukkan bahwa wanita juga memiliki kompetensi dalam memimpin suatu instansi. Hal itulah yang menjadi modalnya dalam bursa Menteri Prabowo nanti, dan Menteri Sosial merupakan jabatan yang paling cocok dengan dirinya. Pasalnya Hovifah pernah menjabat sebagai Mensos pada 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 2018. Apalagi Hovifah juga bukan orang luar bagi Prabowo. Jasanya sebagai Dewan Pengarah dan Juru Kampanye Nasional Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 sungguh besar. Pengaruhnya sebagai Gubernur Jawa Timur membuat perolehan suara Prabowo di Jawa Timur jauh di atas paslon 01 dan 03 yang juga dinilai memiliki basis yang masif di provinsi ini. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Lugas, tegas, dan bernyali tinggi, itulah Retno Marsudi. Seorang menteri wanita yang memiliki kapabilitas tinggi dalam mengemban jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri. Berbagai tekanan dari pihak tak menggetarkannya. Ia tetap aktif mencari keadilan dari berbagai forum internasional, seperti kasus Rohingya dan Palestina. Meskipun sempat didera isu miring tentang kemunduran dirinya dari kursi menteri akibat dugaan sikap tidak netral Presiden Jokowi dalam Pilpres kali ini. Namun namanya masih jadi favorit dalam kursi Menteri Luar Negeri. Selain itu, Retno juga bukan orang partai. Ia sudah pasti memiliki kemampuan yang dibutuhkan negara dalam melobi pihak luar. Terlebih, masih banyak kasus di luar negeri yang harus diselesaikannya, di mana sampai saat ini bisa dibilang belum ada sosok yang punya kemampuan sebaik Retno Marsudi. Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Semua orang pasti sepakat bahwa tidak ada Menteri Kelautan yang senekat Susi Pujiastuti. Keberaniannya dan ketegasannya dalam menjaga laut NKRI membuat dirinya dianggap sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan terbaik sepanjang masa. Karena prestasinya itu, Susi dianggap layak masuk di Kabinet Prabowo nanti. Isu ini diperkuat oleh sebuah wawancara di mana Susi Pujiastuti mengakui kedekatannya dengan Prabowo, bahkan menyebut Prabowo sebagai sahabatnya. Prabowo yang merupakan orang militer juga pasti tidak asal pilih dalam posisi menteri yang satu ini, karena menyangkut keamanan laut dan sumber daya di dalamnya. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Ia kerap terlihat mendampingi Prabowo seperti saat debat Capres keempat lalu.
Bahlil juga kerap pasang badan saat Prabowo diserang. Salah satunya terkait kontroversi pencalonan Gibran yang menurut Bahlil merupakan langkah politik yang bagus karena tidak semua capres berani mengambil wakil dari kaula muda. Bahlil juga berinisiatif membentuk simpul relawan-relawan pendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka demi memenangkan sahabat dekatnya itu. Hampir tidak ada alasan bagi Prabowo untuk tidak memilihnya. Karena itulah, banyak yang memprediksi wajah Bahlil akan tetap menghiasi istana untuk 5 tahun ke depan. Rosan Ruslani, Menteri Pemuda dan Olahraga. Kesuksesannya sebagai ketua TKN Prabowo Gibran membuat Rosan Ruslani disebut-sebut akan masuk dalam kabinet Prabowo. Posisi yang paling sesuai dengannya ialah Menteri Pemuda dan Olahraga. Sepak terjangnya di bidang olahraga terbilang moncer. Seperti saat ia menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi dan Berat seluruh Indonesia, serta menjabat sebagai Chef de Mission kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, yang membuat dirinya diganjar penghargaan pada peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-38 atas jasa dan kontribusinya dalam memajukan olahraga tanah air. Dengan berada di bawah tangan berpengalaman dan paham olahraga seperti Rosan Ruslani, masa depan olahraga Indonesia akan bersinar di masa depan. Grace Natali, Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Diakui atau tidak, dalam beberapa tahun belakangan, pendiri dan mantan ketua yang kini menjadi wakil ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali merupakan politisi wanita generasi muda yang paling diperhitungkan. Meskipun belum mampu meraih suara untuk masuk ambang batas parlemen, tapi PSI merupakan partai dengan ideologi yang menarik. Salah satunya mengangkat kesetaraan gender dan hak perempuan. Dengan pandangan yang berfokus pada hal tersebut, Grace Natali bisa dipilih sebagai Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Dengan begitu, Grace lebih mudah mengaplikasikan ideologi PSI dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, setujukah kalian dengan daftar menteri tersebut? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye.